Hai sahabat Ilkom, kembali lagi bersama aku Demis Ayu. Jadi hari ini kita itu bakalan ngebahas hal yang seru banget. Gak akan bahas tentang teori komunikasi yang bikin pusing, tapi hari ini kita bakalan bahas tentang kesenian Jawa Barat, utamanya Jaipongan. Hari ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Mira Tejaningrum selaku pewaris dari Padepokan Cugala, yaitu salah satunya didirikan oleh mendiang Bapak Gugum Gumpira. Seperti itu. Gimana Ibu siap hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita? Hajar. Oke. Oke Bu, boleh nih diceritakan kembali mungkin seperti apa pertama kali Ibu tertarik gitu untuk dan juga merasa terpanggil untuk meneruskan perjuangan mendiang Bapak Gugum Gumbira di Padepokan Cugala Raya itu seperti apa Bu? Awal dulu ya. Ya. Memang Padepokan Jaipongan Cugala ini didirikan oleh suami istri Pak Gugum sama Ibu Eis, orang tua saya. Kemudian sekitar tahun 76 ya didirikan. Tapi eksisnya ya maksudnya eksis itu karena memang lebih publish itu di tahun 78. Memang sekarang ini yang meneruskan kebetulan saya anak yang paling besar, terus ada adik saya 4, perempuan semuanya. Ada anak saya 3, kami 4 bersaudara. Di mana visi misi dari kenapa saya meneruskan ini, sebetulnya karena memang saya praktisi asalnya, yang kemudian sayang banget kalau misalnya ini tidak diteruskan. Ilmu yang sebetulnya saya bisa sharing dengan banyak orang. Satu itu. Kedua, ya karena sayang ya, dan sebetulnya beban moral juga bukan, karena memang saya cinta dengan beberapa teman saya yang kemudian jadi tim. Itu jadi memang sayang, dan memang ternyata gitu bisa jadi penghidupan kami itu. Terus kedepannya saya maunya gitu Jaipongan ini selain sudah diakui oleh masyarakat juga mendapat penghargaan yang tentunya bernilai, gitu ya. Selain kemarin itu juga lah ya, Pak Gugum mendapat penghargaan dari Bapak Jokowi, terus dari kementerian juga. Pastinya kami ingin meneruskannya seperti Hakikah atau WBTBK, atau misalnya lewat nanti ke UNESCO. Mungkin itu keinginan kami, tim saya dan teman-teman, untuk meneruskan itu. Karena kalau karya sebetulnya memang sudah ada, yaitu misinya kita ini tidak punah tentunya. Tentunya karena kalau bicara budaya itu bicara identitas, kan? Identitas ya, saya orang Sunda, saya praktisi Jaipongan, dan saya memang salah satu pewaris. Jadi ya kenapa enggak gitu, kita teruskan. Why not gitu ya Bu, untuk diteruskan. Betul. Dan ternyata anak-anak yang memang belajar itu ada nilai lebih. Koordinasi dari motorik mereka punya lebih. Satu itu. Kedua, mandiri. Karena apa? Mereka belajar sendiri, mereka mencerna secara praktek gitu ya. Terus kalau misalnya ada show, ya dia harus tanggung jawab dengan apa kepentingannya dia. Keperluan yang dia harus handle sendiri. Bisa bermake up sendiri, bisa hairdo sendiri gitu kan, kayak gitu. Terus saling bantu dengan teman-teman itu. Jadi banyak banget. Jadi ya itulah yang mau kita pertahankan. Misi kita itu ya, visi kedepannya ya yang tadi itu, kita inginnya dapat penghargaan yang lebih bernilai lagi gitu dari yang telah kita dapat. Dan saya juga lihat tadi Ibu banyak sekali kayak anak-anak yang mungkin masih umur berapa Ibu, yang paling kecil yang ada di sini? Umur SD. Kita ini terima dari umur 7 tahun. Kenapa umur 7 tahun? Sebenarnya maunya 10 tahun, tapi banyak banget yang di bawah itu pengen ikut belajar ya. Masa kita nggak boleh gitu?
ya udah boleh. Kenapa inginnya usia itu bukan di bawah itu, karena memang kita selain mengajarkan tarian juga kita mengajarkan tekniknya. Jadi bagaimana menggerakkan dengan betul gitu. Jadi bukan asal menari. Kalau asal menari ya itu mah ya maksudnya Ya ya mungkin itu perbedaan kita, iya, perbedaan dari Padepokan juga lah mungkin ya dengan sanggar yang lain. Lalu untuk sekarang ini kan mungkin Ibu berarti sudah berapa lama untuk jadi mulai meneruskan? Mulai meneruskan sebetulnya dari Bapak nggak ada. Bapak meninggal tahun 2020. Ya itu terus saya yang pegang. Selama Bapak ada sih saya ada di situ, tapi tetap ada Bapak gitu kan. Lalu Ibu merasakan nggak transisi gitu dari mungkin mendiang itu teknik dan pengajarannya seperti apa, atau mungkin masa kepemimpinannya itu seperti apa gitu, lalu transisi ke Ibu itu seperti apa mungkin ada warna baru yang ingin Ibu tambahkan gitu tapi tidak merubah pakem yang dulu. Ya itu makanya saya dengan teman-teman ini tim yang kemudian jadi yayasan juga lah. Ini satu bidang kita dalam pemeliharaan dan pelurusan, jadi dimana karyanya memang originalitasnya kita jaga. Satu lagi pasca beliau meninggal, ya kita bisa berkreasi, tapi tidak lepas dari apa yang sudah kita pelajarin gitu, tidak lepas dari pakem-pakem yang sudah kita terima. Jadi tetap kalau jaipongan ya seperti apa, musiknya seperti apa, gerakannya pun seperti apa, dan kita betul-betul menjaga adab dan sopan santun, etika berperformance. Lalu setelah saya observasi ya Bu, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa Jugala itu singkatan dari juara gaya dan lagu. Nah mungkin boleh diceritakan kalau ada teman-teman semua apa filosofi atau mungkin makna tersendiri dari Jugala tersendiri Bu? Ya, sebetulnya Jugala arti yang sebetulnya ya itu tuh bahasa Indonesia, di mana artinya adalah segala kaya. Jugala itu kayak segala ada di situ. Ya nyambungnya ya tentunya karena memang ini di di bidang kesenian yang memang tentunya perlu kreativitas, yaitu kita kaya kreativitas gitu kan, kita kaya inovasi, tentunya juga kita juara tidak terkalahkan dengan yang lainnya. Situ sih. Terus ada industri juga, industri ya maksudnya pertunjukan juga sekarang sudah menjadi industri. Tapi dulu itu kan ada kaset kan, yang ada juga ada recording, ya itu juga memang jadi ada beberapa industri yang memang bisa berkembang gitu. Tadi salah satunya gimana caranya biar anak-anak bisa tetap ikut dan tertarik gitu. Betul, itu yang tadi ya, ke inovasi. Satu lagi kita tetap memberikan yang original. Tetap memberikan yang original, dimana memang salah satu dari misi kita juga kan pelurusan sama pelestarian. Di luar mau ada kreasi seperti apapun, tetap kita memberi ilmunya yang original. Itu. Tapi itu pun dengan itu pun anak-anak banyak banget yang tertarik. Gitu. Walaupun ya memang kita masih berpikir nih apalagi dimana ya udah oke, berarti ini anak-anak setelah selesai kita akan bikin pertunjukannya. Selain mempertunjukkan apa yang pernah mereka pelajari, juga kita membuat karya seperti drama tari gitu, dimana mereka ini yang pendukungnya kayak gitu. Itu sih tetap jadi kembali lagi ya ke kreativitas dan inovasi yang memang itu untuk mempertahankan kita supaya tetap bertahan dan eksis sampai saat ini. Lalu untuk ini Bu, biasanya dalam tari jaipongan itu ada nggak sih hal yang memang nggak boleh dirubah gitu, kayak pakem bahwa memang dari sananya harus seperti ini, tidak boleh diganggu meskipun ada kreativitas itu. Ada. Apa tuh Bu? Makanya kenapa ada sekolah tarinya itu karena memang kita memberikan dari pelajaran basicnya. Gerakan-gerakan yang dasar itu kita berikan. Pasti dari kelas pertama pemula. Itu yang diberikan. Itu harus bisa dari mulai
bentuk kaki atau ada gitu ya, sampai bentuk badannya, tangannya seperti apa, itu memang ada acuannya Oh. gitu. Itu apa, memperkuat Ya. sebenarnya, memperkuat kami untuk memberikan ilmu jaipongan ini untuk peminat. Kan tadi kita udah berbicara tentang tantangan. Nah, bagaimana perkembangan seni ini tuh bisa menghadapi arus modernisasi? Karena kan biasanya anak zaman sekarang memang banyak yang tertarik dengan jaipongan, tapi kan tidak menutup kemungkinan Bu bahwa mungkin pengaruh dari K-pop, mungkin J-pop itu bagaimana Bu dalam seni tradisional itu memandang perubahan? Ya, kembali lagi inovasi. Ini kami sedang menggarap untuk nanti bulan Agustus jaipongan, original jaipongan, tapi kita kolaborasi dengan DJ. Kayak gitu. Jadi itu betul tantangan untuk kita memperkenalkan kepada kaum muda gitu ya. Itu tantangan banget yang memang dimana banyak yang memandang sebelah mata, tapi itu tidak membuat kita kecil hati. Gitu, karena saya punya sesuatu yang bernilai, pede dengan itu. Terus kemudian dan bentuk ini pun bisa berkolaborasi dengan apapun, ya. Seperti dari dulu permulaan ada, itu ada jadinya merambat ke jaipongan dangdut lah, ke jaipongan breakdance, jadi makanya ada breakpong, ada terus banyak banget gitu. Tantangan untuk ya memang sulit tantangannya ya untuk memperkenalkan ini. Makanya salah satunya digitalisasi itu kami pergunakan gitu, karena memang saya tahu dari anak kecil pun sudah gadget ya. Pasti. Udah kayak gitu. Itu tantangannya seperti itu sih. Yang lainnya kayaknya selama kita berpikirnya solusi oriented, itu semua bisa terpecahkan gitu ya. Pasti ya, selalu ada solusi ya. Betul, Bu ya. Gitu. Lalu mungkin ada pesan atau mungkin nilai moral yang memang sampai saat ini Ibu pegang teguh dari mendiang Bapak Gugum Gumbira yang menjadikan satu topangan gitu supaya wah terus maju deh, apapun yang terjadi maju aja gitu. Ya. Terakhir beliau cuma bilang, saya dan teman-teman waktu itu lagi ngumpul, beliau bilangnya, kalian ini sudah waktunya beribadah. Gitu ya, sudah waktunya beribadah, dimana apa yang pernah saya berikanlah dengan tulus, dengan tidak dilebihkan, tidak dikurangi, ajarkanlah seperti itu. Jadi itu yang sampai sekarang kita sepakatnya bareng-bareng, itu yang kami pegang gitu. Tapi ternyata ya betul, dengan ibadah dan kita tulus, ternyata ada hasil yang memang ngikutin kita gitu ya, gitu. Ya nggak usah munafik deh ya, ini udah jadi penghidupan banyak orang dengan jaipongan gitu ya. Tapi itu untuk kami sekarang, jadi kami itu cari uangnya ketika udah usia sekian, ini benar-benar ibadah. Tapi kalaupun memang ada yang kita dapat sesuatu, itu adalah bonus gitu ya. Berarti banyak hal positif ya Bu ya, yang sangat berdampak gitu. Alhamdulillah. Nilai jadi ya itu makanya apa yang kita pegang itu, pokoknya kita ini sekarang sudah beribadah, terus meneruskan ilmu yang pernah kita dapat, tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Itu aja. Dan untuk pengalaman paling jauh tampil di mana, atau mungkin kenangan tampil di suatu tempat yang memang tidak pernah terlupakan gitu Bu? Mana ya, saya pernah perjalanan jauh 24 jam ke Amerika. Wow. Jadi sebenarnya kalau paling jauh mana, lebih jauh Eropa kah atau Amerika kah, atau kalau Australia deket ya itulah sekitar situ. Wow, itu nari apa Bu? Mungkin yang masih ini? Semua karyanya Pak Gugum. Semua ditarikan? Tentunya, karena kan kita nggak satu kali perform kan. Jadi beberapa kali perform ya ganti-ganti dong tiap hari.
materinya gitu. Wow. Alhamdulillah. Keren banget Ibu. Yang tadinya hobi terus ternyata ada bonusnya, saya bisa pergi-pergi gitu ya. Dengan membawa tarian, tentunya bukan main ya. Kalau main mah siapapun bisa asal punya uang. Terus kemudian saya bisa dapat duit gitu. Saya nggak merasakan saya sedang bekerja gitu, tapi kemudian saya dapat uang, dapat privilege yang luar biasa. Orang yang ngundang kita itu kan ya mereka servis kita dengan baik gitu. Terus saya bisa tampil di depan kepala-kepala negara. Itu yang betul-betul nggak ada di mata saya atau di otak saya dari saya kecil gitu ya. Wah, kayak gitu. keren banget. Tapi mungkin waktu itu tuh pernah saya lihat wawancara Ibu di beberapa sosial media. Awalnya tuh masuk ke dunia tari itu nggak sengaja katanya Bu. Kenapa tuh Bu? Betul. Nggak sengaja, waktu itu memang perlu penari. Perlu penari, tapi kan nggak bisa secara instan seminggu 2 minggu diajarin lalu Bisa gabung dengan para senior gitu ya. Dan sebetulnya Pak Gugum itu tidak memperbolehkan anaknya nari. Semuanya nggak boleh gitu? Semuanya enggak, sekolah aja gitu. Biarin yang jadi seniman ibu bapaknya gitu kan, gitu. Jadi ya udah, memang kita nggak belajar nari, tapi setiap hari yang kita lihat dari brai bentak gitu ya sampai perem tidur, itu yang dilihat adalah yang latihan nari di sini kan. Terus yang saya dengar itu musik jaipongan itu gitu. Jadi kayak apa ya, udah ya karena tiap hari ya orang dari anak kecil pasti ngelihat ngikutin udah bisa. Jadi waktu itu ada event apa namanya, Festival Tari Rakyat Se-Jawa Bali dan Nusa Tenggara gitu. Kurang penari, muridnya papi ini udah aja Mira, oh jangan, kata ibu saya, nggak boleh sama bapaknya. Nggak apa-apa daripada ngajar lagi susah gitu kan, karena harus ada beberapa tarian yang di Mira pasti udah hafal gitu, tinggal dilatih. Ya udah, saya teh dilatih gitu di belakang beliau, saya dilatih gitu cerita. Jadilah terus ya sampai sekarang. Sampai pas udah mepet mana penari teh gitu ya gitu. Ya udah saya dikedepanin, kenapa sih Mira gitu. Kaget gitu awalnya. Ya iyalah kaget, kenapa sih Mira gitu. Ya udah susah lagi ngajar yang lain gitu, udah ini aja Mira udah hafal gitu katanya gitu. Ya udah jadi mau nggak mau udah mepet soalnya penari kurang, ya udah jadi aku masuk gitu. Berarti tapi mendiang itu setelah melihat bahwa oh ya ternyata boleh juga nih gitu, atau mungkin ada langsung bahwa ibu gitu membuktikan bahwa ya saya bisa gitu. Gini, kalau beliau itu orangnya bukan yang ngobrol pujian gitu ya, tapi beliau mengamati dan melihat gitu ya, mana yang berpotensi mana yang tidak gitu. Mana artinya kalau berpotensi itu selain dia ada bakat, dia ada kemauan gitu, ada keseriusan untuk mempelajari. Mungkin beliau itu melihat saya seperti itu waktu itu gitu, walaupun memang belum bisa make upan, belum bisa sanggulan, saya masih sanggulin sama make up ibu waktu itu. Tapi mungkin ya udahlah, anaknya juga mau gitu ya, anaknya mau gitu, capek-capek kali pergi jauh apa segala macam kan gitu ya. Ya kalau aku mah ya senang-senang aja, dinikmati gitu ya, enjoy. Jadi iya udah mah tiap hari kan lihat dan denger jaipongan seperti apa gitu. Berarti hidup dan tumbuh dari lingkungan seni. Gitu ya berarti. Selain mendiang Bapak Gugum, berarti mendiang ibu juga kalau nggak salah itu seorang penyanyi Cianjuran. Betul. Beliau itu bukan Cianjuran aja. Apa aja tuh? Kawih iya, pop iya, gitu. Jadi ini pasangan yang memang luar biasa menurut saya, yang luar biasa di mana masing-masing saling support, yang akhirnya jadi
mereka ini jadi seseorang dan seseorang Iya betul. gitu ya. Bukan ini nggak jadi seseorang kalau nggak ada ini, enggak, tapi ini seseorang, ini seseorang. Esko Maria dengan Esko Marianya, dengan ketokohannya gitu Iya. ya. Gugum Gumbira juga sama. Ini karena memang mereka awalnya memang itu saling support, tapi dua-duanya menjadi Dirinya dirinya masing-masing. masing-masing gitu dengan prestasinya gitu ya. Gitu. Keren. Bukan saya nggak ada nih kalau nggak ada kamu misalnya gitu. Iya, ya, iya, nggak iya. gitu. Oh, berarti Pak Gugum itu kan bisa dibilang ibu istrinya gitu, mendiang Ya. itu seorang penyanyi dan Iya. bapak itu menciptakan lagu juga atau mungkin hanya gerakan jaipongan? Semuanya. Dari Aransemen. Iya, Oh, dari musiknya. Walaupun memang dia nggak praktek langsung, Iya, iya. tapi dia punya taste misalnya karena kita memang ada arrangernya ya, itu Pak Dr. Ismet dari dia dekan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah sekarang dia dekan di ISBI. Nah, dia tumbuhnya bareng sama aku. Jadi dari mulai mahasiswa bareng. Sekarang arrangernya dia. Jadi apa yang mau misalnya si papi ini mau bikin satu tarian, oke, dia kumpulin dulu gerakannya. Gitu. Kumpulin dulu gerakannya, terus panggil pemusiknya gitu, bilang sama Pak Ismet ini aku maunya ono ini ono gitu. Jadi dia yang mengarahkan. Yang neng-nengnya ya yang meramunya Pak Ismet. Gitu. tapi dulu tuh mendiang Bapak Gugum dan mendiang Ibu Uis itu pernah nggak kolaborasi gitu kalau zaman sekarang tuh? Selalu ya, kolaborasi itu selalu. Dulu itu kalau manggung pasti ibu aku yang nyanyi, nggak ada yang lain, tapi mostly ibu. Udah gitu, dimana kalau misalnya papi bikin lagu itu pasti dia syairnya nulis, terus udah gitu ibu aku bawa kecapi jadi berbentuk lagunya. Gitu. Terus kalau bapak aku lagi ciptain tarian, itu pasti ibu aku yang ngerekam duluan. Misalnya bikin tarian ya, oke. Terus ada pelakunya, ada penari-penarinya. Mami ini duduk gini ngeliatin, terus udah gitu pas dipraktekin lagi misalnya salah, bukan yang tadi, dia pasti bukan yang itu, yang kesini loh. Gitu. Jadi dia yang merekamnya. Memorinya jeli gitu ya gitu. Bu ya. Wah, keren. Jadi makanya mereka ini saling udahlah luar biasa, Saling melengkapi support, gitu ya Bu. betul. Wah, keren, berarti bisa jadi sebagai motivasi dan juga pembelajaran seperti itu ya Bu. Ya. Untuk harapannya Bu terakhir nih, mungkin kata-kata hari ini untuk teman-teman semua untuk supaya ayo lestarikan kebudayaan di Jawa Barat, utamanya Jaipongan Bu. Ya. Coba. Budaya itu adalah identitas satu bangsa, dimana kalau kita cinta budaya, kita cinta negaranya, cinta budaya, cinta Indonesia. Wah, Gitu ya. keren sekali. Ibu terima kasih banyak telah menyempatkan dan juga ngobrol bareng-bareng kita hari ini. Teman-teman, wawancara hari ini tuh amat sangat berdaging banget ya. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman yang awalnya mungkin tidak tertarik dengan Jaipongan pasti bakalan jadi tertarik dan pengen ngulik. Karena wawancara ini tuh pasti bakalan memperlihatkan tentang visi dan misi dan juga bagaimana perjalanan mendiang Bapak Gugum Gumbira hingga kepada Ibu Mira. Teman-teman, seperti itu. Dalam konteks hal ini juga perkembangan Jaipongan itu tidak lepas dari adanya teknologi dan juga modernisasi. Tapi Padepokan juga lah dapat bertahan dengan mempertahankan inovasi dan juga kreativitas yang telah ada sejak dahulu kala. Warisan mendiang Bapak Gugum Gumbira akan terus hidup dan abadi melalui dedikasi Ibu Mira dan seluruh anggota Padepokan. Dari Padepokan juga lah Denisa Ayu melaporkan. Dadah.